Salam belenter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula ya. Jadi sahabat-sahabat petani kelapa sawit, jadi kita melakukan perawatan secara mesin potong rumput ini udah bersih ya. Tinggal kita melakukan pemupukan ya. Pemupukan di sini kita lakukan nanti pupuk NPK 1616 Mutiara yang kita lakukan agar sawit ini lebih mantap buahnya. Sekarang musim buah, ini buahnya cukup lumayan banyak guys. Ya, mendingan nanti ya hasilnya puas kita ya. Jadi buat sahabat-sahabat, buat petani pemula ya, kita di sini bukan omong kosong, tapi kita di sini melakukan praktek itu apa yang kita lakukan, bukan kita metode pakai teori, enggak, kita lakukan praktek. Contohnya kita lakukan pembersihan mesin potong rumput, membabat itu kita lakukan sendiri. Jadi kita itu membuktikan omongan kita sesuai dengan fakta apa yang kita lakukan. Tidak seperti mereka banyak bacot, banyak cerita segala macam gitu kan. Jadi untuk itu kita nanti melakukan pupuk NPK itu ya setengah kilo per pokok ya. Kalau tidak ada hujan dalam beberapa bulan ini, ya kita tetap melakukan pemupukan yang kita lakukan di pinggir itu udah kita bersihkan, kita tabur dekat itu. Nanti di situ kan sejuk karena kita tidak menggunakan penyemprotan ya. Kita di musim kemarau itu kita tidak menggunakan penyemprotan, kita menggunakan secara manual karena itu sangat berbahaya, berpengaruh terhadap pertumbuhan kelapa sawit. Bukan di sini sawitnya mati, nggak mati, cuman kita menjaga agar sawit itu tidak stres. Kalau sawit itu tidak stres, stabil kondisinya, maka dia mau berbuah itu buahnya akan banyak. Karena kalau sawit yang stres itu dia akan timbul bunga jantan, dia malas berbuah. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, menjaga dalam perawatan kebun kelapa sawit itu sangatlah penting untuk meningkatkan hasil produksi. Kedua, setelah perawatan kita lakukan pemupukan. Di sini perawatan di sini tidak asal-asalan perawatan. Itu banyak konten-konten yang kita lihat, itu banyak perawatan yang dilakukan oleh mereka itu asal-asalan. Ada yang mereka semprot batang yang ini. Memang sawitnya nggak mati, cuman pikir sawit itu akan stres. Jadi kalau sawit stres itu pertumbuhannya akan terhambat. Pertumbuhannya itu akan terhambat, membutuhkan waktu ya berbulan-bulan untuk pulih kembali. Apalagi kalau kita pemupukannya kurang, ya kan? Itu sangat berbahaya, pertumbuhannya akan terhambat dan jadi nanti sawitnya bisa kerdil, bisa kuning. Padahal kita pemupukannya kurang, apalagi kita semprot menggunakan herbisida. Ini membuat stres kebun kelapa sawit kita. Jadi gimana? Pemupukan kita sedikit, tapi perawatan itu harus kita jaga agar keseimbangan perawatan pemupukan itu terjalin. Jadi terjalin, maka hasilnya sawit itu akan bagus. Jadi kondisi tanah ini ya kita harus kita jaga juga, karena air tanah ini membutuhkan untuk kelapa sawit proses makanannya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, situlah banyak kita lihat video-video sahabat-sahabat kita itu dia videokan, ini bibit cabutan, abal-abal, katanya buahnya nggak ada, perawatannya cukup. Tapi kita lihat perawatannya mereka tuh menggunakan herbisida, ini malah disemprot ya. Terus total herbisida. Pemupukan mereka apalagi sedikit pemupukannya. Bisa mungkin pemupukan setahun itu 2 kilo, 3 kilo, itu sangat berdampak. Pengaruh terhadap, karena sawit itu setelah kita penyemprotan setelah sebulan itu, dia kelihatan stresnya, pasti stres. Bisa itu menyebabkan dia ngambek berbuah, bisa itu menyebabkan dia tidak mau berbuah gitu, bisa menyebabkan dia daunnya kuning, sawitnya kecil. Itu untuk memulihkan itu butuh bulan-bulan. Harus kita dorong dengan pupuk lagi. Jadi kapan sawit kita bagus? Tapi kalau sawit kita tidak stres, bagus, itu kita pupuk, dia makanannya stabil, penyerapan unsur haranya stabil, dia tidak ada gangguan, tidak ada stres, maka hasil produksinya akan meningkat. Itulah yang harus kita pahami. Itu mereka semua itu yang pakai teori itu tidak akan paham. Orang yang di lapangan itu lebih paham dengan kondisi dan dengan medan yang dia tempuh. Lebih paham orang itu yang melakukan praktek, medan yang dia tempuh lebih tahu, dan kondisi di lapangan lebih tahu daripada orang pakai teori. Jadi buat sahabat-sahabat, mengerti dalam kondisi keadaan. Jadi kita butuh pengalaman dalam berkebun kelapa sawit. Memang sih banyak sekarang nih pakar-pakar sawit yang bermunculan, insinyur-insinyur sawit.
Pokoknya semua itu mereka itu dari perusahaan-perusahaan udah keluar dia mempraktikkan seperti ini. Tapi pas kita dilakukan di kebun dia sendiri yang punya kurang bagus, padahal punya dia perawatan dia kurang bagus. Kenapa? Mereka lebih sering menghitung pendapatan orang lain daripada menghitung pendapatan dia sendiri. Maka punya dia ketinggalan. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kita di sini harus menggunakan fakta dan nyata di lapangan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita praktek, apa yang kita perbuat, seperti itulah contohnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat petani pemula. Jadi kita di sini tidak ada unsur ya tipu-tipu, omong kosong, tapi ini real dinyata fakta di lapangan apa yang kita lakukan. Seperti inilah kondisi kita lakukan setiap hari. Kita ke kebun, kita merawat, kita memupuk, kita melakukan. Jadi tahu kondisi sawit kita yang nggak berbuah seperti ini, yang kena penyakit seperti ini, tahu kondisinya. Jadi itulah sahabat-sahabat, kita harus pahami sawit kita sendiri, untuk kita sendiri, agar hasilnya, produksinya meningkat. Oke, salam Planter Indonesia.